Saya sedikit kesaksian mengenai Thailand karena beberapa minggu lalu Papa sudah bilang untuk menyaksikan tentang Thailand. Kepergian kami dengan tim ke Thailand itu sebenarnya tidak pernah direncanakan. Sampai satu kali waktu background story-nya singkat, waktu kami di Jakarta, waktu itu kami ngobrol sama saudara-saudara dan salah satu saudaraku, sepupuku itu cerita, "Wih, jangan ke Thailand dulu loh. Karena lagi ada fenomena yang cukup viral katanya. Ada orang yang katanya mendapatkan ilham dari bertapa di gua, lalu dia membentuk sebuah patung yang bentuknya aneh dan mengerikan, menyeramkan. Terus mama bilang, "Oh ya, wah ya udahlah jangan ke Thailand." Karena waktu itu kami berpikiran setelah dari Jepang mau mampir ke Thailand. Nah, waktu itu dibilang ya udah jangan ke Thailand. Terus aku juga mikir, iyalah males lah. Dalam hati itu mikir nanti kalau misal udah ada yang disuruh Tuhan buat doa ke sana, sudah baru nanti kita bisa main lagi ke Thailand. Itu dalam hati. Selang berapa lama, waktu itu aku ingat banget mau share di sini mengenai Daud dan Goliat. Tiba-tiba beberapa hari sebelum itu Tuhan bisa berikan mimpi dengan sangat jelas dan bahkan di mimpi itu Tuhan bicara secara audible. Perintah-perintahnya. Kamu harus pergi, kamu harus kerjakan ini. Semua detail dan setelah itu bahkan ada clue-nya. Kapan harus pergi? Kamu harus pergi di waktu ini. Wah, kaget bangun tidur, jujur saya berdoa. Dan dalam hati Bapak Ibu Saudara, saya berkata, wah Tuhan kok males ya, kenapa kok enggak yang tugasnya tentara-tentara sajalah yang untuk berdoa ke sana. Kenapa enggak yang panggilan tentara saja, saya jujur males. Tapi ternyata setelah itu saya share dengan beberapa orang, dan terkonfirmasi, lalu kami berdoa, kami bawa doa dan Bapak Ibu Saudara benar tadi seperti yang disaksikan, ketika justru kita doa sama Tuhan, oke Tuhan aku mau. Tapi karena ketika kitanya mau, si jahatnya, wah ini mulai sadar, mulai mau, si jahatnya mulai menekan dengan segala intimidasi dan segala macam sama. Kami juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sebelum berangkat ke Israel, semua tim mengalami intimidasi, tekanan dari si jahat, serangan-serangan yang begitu rupa. Bukan karena Tuhan yang tidak melindungi, tapi karena si jahat pasti akan mencari terus celah. Nah, tapi Tuhan selalu berikan kemenangan. Puji Tuhan kami berangkat ke Bangkok dan bukan hanya itu, kami pelayanan di sana, kami mendoakan. Waktu itu ada anak-anak kecil, lalu ada kami mengisi di kebaktian, kami mendoakan gereja-gereja, kami jadi berkat. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang kami masih belum tahu apa yang Tuhan ingin untuk dia kerjakan di Thailand, di Bangkok. Tapi kami hanya mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Dan sisanya walaupun kami tidak melihat sekarang, tapi kami percaya Tuhan terus bekerja dan tetap bekerja. Amin. Unity for Revival. Kenapa Unity for Revival? Sebelumnya ini ada dua pertanyaan yang waktu itu saya tanyakan di beberapa pertemuan dan komsel Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah, apa itu Golden Era? Sebenarnya saya pernah tanyakan ke beberapa orang dan jawabannya semua benar. Tidak ada yang salah. Ada yang bingung, ada. Tapi yang jawabannya benar. Ada yang bilang Golden Era itu ketika kita secara roh, jiwa, tubuh dipulihkan semuanya.
Dan kita semakin seperti Kristus. Dan kalau itu semua bisa berjalan bersama-sama, pasti kita golden era. Salah enggak? Enggak salah. Ada yang juga menjawab, golden era itu kalau untuk saya ketika saya bisa melakukan sesuatu yang tepat seperti yang Tuhan mau. Menurut saya itu sudah golden era. Itu sudah suatu terobosan, itu suatu berkat. Betul enggak? Betul juga Bapak Ibu Saudara. Jadi semua yang sudah disampaikan, semua yang sudah dibagikan mengenai golden era, pengertiannya sudah. Tapi yang kedua, gimana sih caranya? Ya kan? Wah, caranya ya kita harus pulih dong, roh jiwa tubuhnya dong. Semua harus, ibaratnya kok sempurna sekali. Dan waktu itu ada yang ngomong, orangnya ada di sini. Wah, kalau harus sedemikian hebat, sempurna dan luar biasanya untuk mencapai golden era. Jujur, buat diri saya masih susah. Loh, saya juga bilang, sama, bukan hanya Bapak, saya juga. Loh, kenapa? Nah, karena masih manusia kok. Kalau bisa sempurna justru sombong. Dibuang sama Tuhan nanti kalau sombong. Kayak malaikat Lucifer. Terlalu sombong. Karena dia merasa sempurna, merasa seperti Tuhan. Mau menyamai Tuhan. Justru kita di dalam segala kelemahan kita. Tapi kita berserah, kita mau. Nah itu. Kita berserah, kita mau. Dan kita doa, Tuhan aku dengan segala kelemahanku tolongi aku. Mau pendeta, mau hamba Tuhan, apalagi nabi, semua mau karuniamu sehebat apapun. Tidak bisa sempurna. Pasti sehebat-hebatnya nabi Bapak Ibu Saudara di Alkitab itu ditulis. Nubuatan tidak sempurna karena yang sempurna itu apa? Yang dari Tuhan. Makanya kenapa kita harus belajar. Kenapa harus belajar doa sama Tuhan. Dapat rema secara pribadi dari Tuhan. Tidak bergantung kepada orang lain atau hamba Tuhan. Karena apa? Yaitu betul kita minta konfirmasi, kita minta dikasih hikmat. Betul. Tapi kembali lagi, gimana caranya? Faktor yang pertama mungkin kita sudah kerjakan. Apa faktor yang pertama? Hubungan kita sama Tuhan. Kita mungkin sudah kerjakan, kita sudah usahakan sedemikian rupa. Faktor yang kedua adalah unity. Kenapa judulnya Unity for Revival? Karena faktor yang kedua ini seringkali masih dirusak oleh si jahat. Masih coba dikacaukan, dihancurkan. Persatuan, unity, itu faktor yang kedua ini seringkali kita lupa atau kita tidak sadar. Jadi waktu Pastor Percy, saya cerita mengenai Pastor Percy, waktu beliau kemari, Pastor Percy Noah, ingat ya, yang dia sempat khotbahnya waktu sore itu di bawah, dia dari South Africa Bapak Ibu Saudara. Waktu kami ngobrol dengan beliau justru bukan waktu di sini atau di mana, tapi di meja makan. Obrolan meja makan seringkali memang lebih dalam ya. Tiba-tiba dia itu bilang, ingat satu hal, betul kita butuh Roh Kudus. Betul kita butuh guide, dibimbing, butuh karunia Roh Kudus, betul dia bilang. Itu nomor satu, betul. Nomor dua dia bilang, you need each other. Kamu akan saling membutuhkan satu sama lain. Terus dia baru jelaskan, mengenai apa? Ini seperti urapan dari kepala Harun. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti apa? Embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, jadi yang beliau ceritakan adalah ini bagaikan aliran urapan. Kita sudah berdoa, betul. Kita sudah memperkatakan, betul. Terus kok rasanya kenapa belum sampai ke kita ya? Kenapa kok cuman si A, si B? Kenapa kok aku kok belum merasakan? Bak urapan di kepala Harun, jadi ada aliran. Waktu Pastor Persi kesini pun dia bilang apa? Ada, Tuhan bukakan aliran-aliran sungai yang sangat banyak di jemaat ini. Bahkan aliran-aliran itu akan menjadi apa? Pelayanan-pelayanan tiap orang di jemaat ini. Berarti luar biasa kan Bapak Ibu Saudara? Berarti setiap kehidupan kita ada aliran sungai kehidupan yang Tuhan mau beri seperti urapan dari kepala Harun ke janggut, ke jubah. Tapi artinya sebuah aliran atau sebuah flow ya, dari atas ke bawah, harus ada kerjasama, unity, supaya apa sih? Supaya dari atas ke bawah itu tetap lancar, betul gak? Sekarang kalau kita bayangkan embun dari gunung Hermon ke Sion itu kira-kira ngalirnya seperti apa sih? Bukan netes-netes kan? Di gunung Hermon dari atas ke bawah, ketika dari embun sampai bisa ke bawah ngalir semua pasti ada flow, ada aliran, ada streams. Dan dikatakan di ayat ini bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan. Apa? Memerintahkan. Berarti kapan? Kapan Tuhan perintahin berkatnya? Kapan? Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Unity. Kenapa Tuhan mau pulihkan unity? Kenapa Tuhan mau pulihkan hubungan satu sama lain? Supaya Tuhan bisa memerintahkan berkat. Tuh. Sekarang misalnya, Tuhan aku kok rasanya belum diberkati ini secara jiwa, secara hubungan keluarga. Usahakanlah hidup dengan rukun. Begitu kita kerjakan, lakukan, kita unity, Tuhan perintahkan berkat. Jret. Alirannya jadi lancar, flow-nya. Gimana sih supaya kita bisa sama-sama unity-nya, supaya kita bareng-bareng unity-nya. Wah kalau cuma satu orang yang berusaha untuk unity, susah Bapak Ibu Saudara. Aku sudah berusaha sedemikian rupa, orang lain tidak mau, susah. Christ-centered community artinya apa? Artinya kita bentuk sebuah komunitas yang pusatnya adalah Kristus. Artinya apa? Artinya kita belajar dari Kristus. Kita belajar, kita pusatkan semuanya adalah Kristus. Bukan diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan ketika kita belajar sama-sama, yuk kita bisa bareng-bareng. Yang pertama adalah miliki dasar dan nilai-nilai yang sama dalam Kristus. Ini saya belajar waktu saya di Amerika, Bapak Ibu Saudara. Itu jujur ada satu hal yang sangat membosankan yang harus kami murid-murid itu lakukan di awal. Disuruh menghafalkan
pakai bahasa Inggris loh ya ini. Jadi di awal datang kan saya masih, ya bahasa Inggrisnya masih kaku ya. Disuruh menghafalkan poin-poin, nilai-nilai, value yang sama supaya semua ini diseragamkan pengertian dan pemahamannya. Contoh ya, kita mau pelayanan. Sebelum pelayanan kalian tahu nggak sih value-nya, nilainya apa? Ngapain sih pelayanan? Buat apa sih pelayanan? Melayani Tuhan itu karena apa? Perlu tahu Bapak Ibu Saudara, nilainya. Kalau semua paham dan tahu nilainya, pemahamannya sama, understanding-nya sama, pemahaman akan kenapa sih kita harus pelayanan itu sama. Pasti semua orang akan lakukan dan kerjakan itu buat Tuhan. Tanpa dia melihat orang lain. Tanpa dia melihat siapa yang menghargai aku ketika aku melakukan ini. Dan tanpa dia menyepelekan. Dia akan datang pagi hari tanpa harus diminta. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Kita akan melakukan itu karena apa? Kita tahu. Oh, nilainya apa dari aku melayani Tuhan? Aku lakukan ini karena apa? Dari dalam hati kita. Nilainya apa? Kenapa aku harus pergi memberitakan firman? Memberitakan Injil. Nilainya apa? Dan ketika nilai-nilai yang sama ini kita pelajari di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara. Akan otomatis muncul yang namanya kesadaran diri. Dari kesadaran itu baru kita tahu, oke, inilah kenapa kita harus unity. Itu nomor satu. Yang nomor dua, kita sama-sama belajar mencerminkan Kristus. Mengasihi satu ya dengan yang lain. Itu otomatis Bapak Ibu Saudara. Sebelum pelayanan kami pasti selalu harus koreksi diri. Ayo, satu sama lain kayak gimana? Dan benar-benar waktu kalau memang pemimpin kami itu lihat 1-2 orang misalnya masih gontok-gontokan. Tidak boleh pergi beneran Bapak Ibu Saudara. Enggak boleh pergi melayani, enggak boleh pergi. Ayo gak usah ikut. Atau yuk duduk dulu. Sebelum kamu pergi, kamu mau jadi berkat kan buat orang lain. Nah sebelum itu yuk duduk dulu. Kamu kenapa? Di Alkitab tidak pernah ada disuruh kita membenci, membalas ya kan. Semua kan pasti kasihilah musuhmu, kasihlah sesamamu. Ya aslinya angel Bapak Ibu Saudara, ya itu tadi. Ya, yang mau dikasihi kok nganyel ke bianget terus gimana ya kan. Ini mendidih di hati, kesel sedemikian rupa. Tapi kembali lagi, sama-sama kalau kita ketika bareng-bareng, yuk. Pasti Bapak Ibu Saudara Tuhan bekerja. Nah nomor 3 ini be intentional atau mengusahakan. Be intentional itu tuh sebenarnya sesuatu yang disengaja. Sesuatu yang diusahakan. Maksudnya apa? Ya contoh ya Bapak Ibu Saudara. Setelah ini, kalau Bapak Ibu Saudara belum kenal sebelahnya, nah kenalan dulu. Itu namanya sesuatu yang diusahakan, sesuatu yang disengaja. Oh sengaja kenalan, oh shalom. Ngomai ngendi Bu, Pak, ya toh. Itu sesuatu yang disengaja. Karena apa? Kalau enggak disengaja enggak akan kejadian. Paham enggak? Terus contoh lagi, misalkan saya ganjel sama seseorang, tak pedem di hati terus, sampai tahun depan. Kalau saya tidak mendorong diri saya sendiri, untuk secara sengaja, cari waktu kek, ngajak ketemu kek, gimana caranya lah kalau orangnya gak mau piye? Ya dipancing lah piye caranya lah.
Nek senenge mangan ya ditraktir ya toh. Senenge ngopi, jake ngopi. Senenge turu, wah repot. Ya toh? Repot itu Bapak Ibu Saudara. Katanya apotek tutup. Apa? Ra ono obate. Nah, jadi sesuatu yang harus diusahakan. Enggak bisa kita tuh pasif. Nah, ini musuh utama. Sudah dongkol, disimpan di dalam hati, tapi kita tidak mau mengusahakan. Mengampuni itu harus intentional. Ayo, minta maaf itu harus intentional, harus dipaksa diri kita. Kalau nggak bisa gimana ya, cari cara. Supaya apa? Supaya clear. Kalau udah clear kan enak ya. Tuhan memerintahkan berkatnya, oh dalane wis resik. Sungaine kaline wis resik ki. Sampahe wis diresiki. Ayo ngalir. Lah, kan enak. Betul? Amin. Amin. Be intentional ini penting. Diusahakan. Sesuatu yang kita cari caranya supaya bisa mengalir. Yang terakhir baru kita melayani satu sama lain. Setelah kita lakukan semua, kita usahakan semuanya, baru kita bisa melayani satu dengan yang lain. Baru kita bisa jadi berkat satu dengan yang lain. Amin. Unity. Apa itu unity? Ya, yang tadi. Unity ini adalah kerendahan hati yang dilakukan secara bersama-sama. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kata kehormatan di bahasa aslinya di ayat ini adalah kabot atau kemuliaan. Di terjemahan ini adalah terjemahan The Passion Translation. The source of revelation knowledge is found as you fall down in surrender before the Lord. Before the Lord. Jadi ada kita harus dikatakan surrender, artinya kita menyerahkan diri. Di sini dikatakan takut akan Tuhan, di sini lebih dalam lagi. Takut akan Tuhan yang seperti apa, yang sampai kita serahkan diri kita. Don't expect to see, apa ini? Shekinah glory until the Lord sees your sincere humility. Artinya apa? Kabot kemuliaan yang dikatakan di sini adalah kata-kata Shekinah glory ini adalah kabot. Kita mau cari segala hal yang mulia, segala hal yang ajaib, kita cari kemuliaan Tuhan. Tapi dikatakan jangan berekspektasi kita bisa lihat Shekinah glory itu. Kalau sampai Tuhan lihat dulu kerendahan hati kita yang secara sincere. Sincere ini apa? Tulus, Bapak Ibu Saudara. Waktu kami mendengarkan kesaksian co-founder Vivi ini, jujur rasanya adalah, wah kalau dihadapkan hal yang seperti itu belum tentu bisa. 20 tahun bekerja di bawah tekanan. Tekanan dari mana? Tekanan yang tidak ada. Ya toh? Belum mulai sudah stres. Keringetan, stres, tertekan terus. Tapi berantem setiap hari, bla 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 segala macam. Susah Bapak Ibu Saudara rasakan itu dalam sebuah keluarga. Tapi kuncinya apa sih? Humility coba. Kalau tidak mau sadar dan menyerahkan diri di hadapan Tuhan bahwa oh iya Tuhan. Makanya kan tadi benar waktu kesaksian. Kelemahan saya itu banyak ini. Itu sekarang. Karena apa? Sudah Tuhan bukakan. Lah kalau belum, kayak bawang bombay itu loh. Satu persatu dikeletai. Sama hidup kita. Kalau kita belum menyerahkan diri dengan Tuhan, datang dengan kerendahan hati, Tuhan belum bukakan. Kelemahanmu nak, kami tuh gini.
Tuhan sing ngandani. Nanti muncul dari apa? Kerendahan hati kuncinya. Baru setelah itu Tuhan bukakan Shekinah glory. Amin. Yang berikutnya Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Hendaklah kamu selalu apa? Nah ini. Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Wih, ayatnya bagus ya. Tapi angel ya. Jujur susah Bapak Ibu Saudara. Sangat susah. Selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Wah, bukan makanan saya sehari-hari sejujurnya. Tapi ini yang dikatakan firman Tuhan. Jadi gimana? Ya sudah. Sama kayak tadi kesaksian. Ya sudah, ketika kita gak bisa Tuhan, raiso. Makanya datang sama Tuhan. Ngaku, berserah. Amin. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Itu yang pertama tadi. Unity dimulai dari kerendahan hati. Yang kedua ini Bapak Ibu Saudara. Berdiri dalam panggilan masing-masing. Kita pengen revival, kita pengen golden era. Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu tubuh, satu roh. Tuhan memanggil kita menjadi gereja, menjadi satu tubuh. Tapi tubuh itu saling melengkapi. Ibarat tangan kalau jarinya enggak ada satu akan lebih lemah. Semua memiliki bagian dan panggilan masing-masing. Bapak Ibu Saudara, sebelum kami ke Thailand, itu saya cerita sedikit bahwa benar-benar bagaimana si jahat itu mencoba menghambat itu sangat ekstrim. Dari tiket pesawat yang bisa di-cancel, gak jadi terbang, di tanggal yang harusnya kita berangkat, harus ganti tiket sedemikian rupa. Jujur waktu hari itu Bapak Ibu Saudara, bayangkan pagi-pagi jam 6 pagi baru tahu. Kalau gak jadi terbang, harus ganti tiket. Wah deg-degan, cari tiket sedemikian rupa harganya sangat tinggi yang terbang hari itu. Dan kita harus cari gimana caranya, kita dari Jogja harus bisa sampai ke Jakarta sebelum jam check-in. Padahal check-in internasional itu harus sekitar 2,5 jam minimal. Wah, dapat tiketnya Bapak Ibu Saudara ke Halim. Dari Halim harus pergi ke Soekarno-Hatta. Dan orang Jakarta sudah bilang, waduh itu kalau normal aja 1 jam. Nah kalau macet gimana? Wah Bapak Ibu Saudara, dari pagi tekanannya, intimidasinya sangat mengerikan. Belum yang dibilang, ayo rugi berapa ini ganti tiket. Ayo nanti kira-kira bisa enggak? Lalu kami akhirnya tetap berangkat dan kami berdoa. Dibantu dengan salah satu teman kami di Jakarta, dijemput. Dan supirnya itu ya Bapak-Bapak Saudara, dia jujur sudah ketar-ketir. Pak ini katanya pesawatnya jam 2. Ini betul jam 1 kurang harus sampai. Padahal sebelum mendarat Bapak-Bapak Saudara, pesawat kami muter-muter dulu di atas Halim itu 15 menit. Begitu mendarat sudah, waduh masih nunggu bagasi. Itu supirnya luar biasa, dia ngebut. Kanan kiri, wah macet dan segala macam. Dan waktu kami lihat di Google Map, wah ini sebelum masuk bandara ini macetnya kok mengerikan. Merah full. Gimana ini? Kami doa. Di map itu merah, waktu kami sampai sudah lancar.
Wah kami benar-benar doa, Tuhan terima kasih. Luar biasa. Dan kami akhirnya bisa masuk ke pesawat itu, masih bisa nunggu, masih bisa duduk. Jujur saya berdoanya apa, Tuhan delay setengah jam aja. Beneran, delay setengah jam Bapak Ibu Saudara. Dan kami sampai sana masih bisa ke toilet dulu, masih bisa duduk, beli minum, ambegan. Ya, karena lari-lari tidak karu-karuan. Kami gotong-gotong koper dan segala macam. Ambegan. Dan ternyata Tuhan bukakan luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, gak cuman itu. Bisa-bisanya bookingan hotel itu kedobel. Kami sudah punya satu aplikasi ya. Gak tahu ceritanya gimana, bisa kedobel di account yang lain. Dan waktu datang ke sana, Pak ini bookingannya kok ada 2 ya? Hah? Saya kaget. Saya bilang ya sudah yang satu di cancel. Bisa enggak? Coba ya kami usahakan. Di cancel ternyata tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Ada polisinya. Tapi puji Tuhan hotelnya ini baik. Karena Bapak member kami bisa gantikan biaya yang sudah dilakukan ini. Yang sudah ditransaksi ini menjadi 2. 1, Bapak silakan extend, menginap lagi di hotel kami. Waduh, lah sudah booking 5 hari, suruh nambah 5 hari, suruh ngapain? Kan, wah, gak mau. Ya sudah, yang kedua, silakan buat makan. Wih, 5 hari nginep dijadikan makan, lagi arep mangan kaya apa? Akehe kayak apa, banyaknya kayak gimana makannya? Ya toh, lah saya berdua sama istri suruh makan senilai nginap 5 hari ya. Saya gak makan apa-apa, saya di Thailand hanya makan di hotel ya kan. Terus ya sudah, karena opsinya cuma 2, saya udah nego, boleh gak? Udahlah upgrade aja kamar kita, ya kan? Kan lumayan kalau di upgrade. Ternyata gak bisa, hanya bisa 2 itu. Rupanya kalau upgrade mereka kurang cuan. Kalau makan mereka lebih cuan. Nah akhirnya ya sudah. Ya sudah kita buat makan. Buat sarapan. Lah buat sarapan kalau cuma berdua. 5 hari juga gak habis itu Bapak Ibu Saudara. Mau pesen makanan yang mahal juga gak habis. Mau pesen wine misalnya nih yang paling mahal. Lah apa tiap malam kita mau nge-wine. Gak habis juga. Jadinya kita rundingan dan saya bilang ya udah gini aja, kan bulan ini kamu ulang tahun, saya bilang ke istri, terus salah satu yang berangkat ini juga ulang tahun, Mbok sudahlah kita ajak makan-makan saja, kita traktir saja tim itu sebelum nanti mereka pulang kita ajak makan-makan, sudah kita habiskan di situ kreditnya, kan jadi kita jadi berkat tapi kita lunas. Kepake kreditnya tidak mubazir. Ya wis, kita sudah sepakat hari H kita makan-makan bersama Bapak Ibu Saudara udah. Selesai makan karena waktu itu kami di tim itu ada beberapa orang, ada salah satunya Pak Novel yang mana dia waktu itu sempat kesaksian juga di sini. Nah, selesai makan Pak Novel ini sudah bilang, Vin, punya aku ambek konco-konco nanti nganu ya, dihitung ya, berapa? Ya kan orang Surabaya. Punya aku ambek konco-konco ini dihitung, piro hitungan? Wah jangan kok, jangan. Enggak kok, aku bilang, Han masuk ke Novel mau minta dipotong gini-gini. Jangan. Jawabannya apa? Mengejutkan. Loh, nggak bisa gitu loh, iki lucu iki. Mangan dibayari orang gelem. Mau bayar, ngotot. Loh, lah kok piye? Jawabannya Bapak Ibu Saudara, jangan. Ini sudah panggilanku. Wush. Panggilan mengerikan ya. Rasanya kok gimana banget ya, tapi enggak. Justru saya sangat diberkati di situ. Dia bilang apa? Ini panggilanku. Aku dipanggil untuk menjadi raja. Aku tahu ini panggilanku. Jadi aku mau bayar. Bahkan dia habis itu
naik Bapak Ibu Saudara. Gak cuman mau bayar punya dia mau bayar semuanya. Ini kredit saya jadi uang ini malam hari ini, saya pikir ya. Cuman bukan masalah itunya, tapi saya kaget. Aku sama istri sudah sepakat mau traktir, tapi mereka dan beberapa orang itu tiba-tiba ngomong, enggak, saya dipanggil untuk diberkati, untuk jadi berkat. Itu panggilan saya. Tolong jangan ibaratnya tolong jangan halangi saya mengerjakan panggilan saya. Saya yang tertemplak Bapak Ibu Saudara malam hari itu. Dan saya merenungkan, ternyata ketika orang sudah benar-benar tahu Tuhan berbicara, kamu dipanggil untuk lakukan ini, ayo nurut. Ternyata ketaatan itu sedemikian rupa, luar biasanya. Dan Bapak Ibu Saudara sadar gak? Golden era, setiap panggilan itu berbeda. Contohnya gimana? Maksudnya apa? Saya bilang, murid-murid Yesus dipanggil Tuhan, apakah mereka mengalami menikmati kelimpahan secara finansial dan material? Mereka cuma ngicipin sekali. Dan itu waktu mereka dipanggil, berlimpah mereka menjala ikan. Setelah itu, mereka ikut Yesus. Yesus makan apa ya mereka ikut. Yesus pakaiannya enggak banyak, mereka hijuban. Mereka tidak menjadi berlimpah secara material, tidak. Karena apa? Mereka dipanggil menjadi murid Yesus, dipanggil khusus. Loh, murid-murid Yesus, Petrus matinya disalib loh. Tapi golden eranya kapan? Ketika mujizat terjadi, orang-orang bertobat. Itu golden eranya. Tapi mereka masuk dulu ke panggilan, mereka tahu dan sadar panggilannya, baru golden eranya terjadi. Betul, Daud, Salomo dipakai Tuhan, golden era, emas gak ada harganya. Daud golden eranya, keintiman sama Tuhan. Di situ yang membawa kemenangan demi kemenangan. Dan kalau di akhir zaman ini Tuhan mau gabungkan, berarti kan luar biasa. Kalau kita yang punya panggilan-panggilan imam, artinya apa imam itu? Dipanggil untuk melayani Tuhan. Entah full time untuk Tuhan, entah full heart untuk Tuhan. Kalau kita punya panggilan imam, kerjakan bagian kita. Benar-benar kerjakan panggilan kita. Urusan Tuhan memberkati, Tuhan pasti berkati. Amin. Kalau kita bagian raja, kerjakan juga panggilannya. Ketika kita berada di posisi panggilan itu, yang sesuai dengan yang Tuhan mau, pasti Tuhan akan bekerja. Tuhan berikan mujizat, Tuhan bukakan jalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah unity, kita sudah berdiri dalam panggilan, saling melengkapi satu dengan yang lain, mengerjakan bagian masing-masing, maka kasih karunia-Nya pasti cukup. Efesus 4 ayat yang ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Menurut apa? Ukuran pemberian Kristus, bukan ukuran diri kita loh. Paham ya? Kita sudah kerjakan, panggilan kita sudah kita tahu nih posisi kita harusnya seperti apa. Kita diberkati untuk jadi berkat. Atau kalau kita dipanggil untuk melayani, jangan kayak Yonatan. Waktu itu apa khotbahnya? Ke istana atau kemana? Lupa saya. Koresa ya? Nah itu, ke istana apa ke Koresa. Jadi kalau kita panggilannya, ayo layani Tuhan. Wah, gak mau, nanti kayak Yunus.
kaburlah sejauh-jauhnya, maka ikan akan menelanmu, ya toh? Itu adalah destiny atau panggilan. Nah, tapi setelah kita tahu dan sadari, percayalah, kasih karunia Tuhan cukup. Amin. Amin. Kita lakukan, kita kerjakan, kasih karunia-Nya cukup. Ini bagian yang kira-kira bagaimana sih supaya kita bisa bersinergi. Dari atas kita belajar yang namanya leadership. Belajar dari mana? Dari Kristus. Dia sudah memberikan contoh-contoh. Kita belajar dari situ gimana kita mengenal domba-domba. Yuk gimana kita membawa domba-domba. Nah ini vertikal, yang horizontalnya teamwork. Kanan kiri satu sama lain, yuk kita belajar. Bekerja sama, yang artinya dibutuhkan kerendahan hati. Belajar memahami satu dengan yang lain. Dan yang di bawah, untuk aliran Tuhan kirim, benar-benar perlu penundukan diri terhadap yang di atas, terhadap pemimpin. Semua Alkitab katakan kok, orang tua dengan anak, anak harus tunduk, semua ada. Jemaat dengan pemimpin, semua di Alkitab ada, bisa dicari. Semua hukumnya seperti itu, karena apa? Tuhan cari kerendahan hati. Yang di atas punya kerendahan hati, belajar untuk, yuk domba-dombamu ini kasih pengertian yang sama. Yuk, kalau mereka memberontak bukan karena mereka benci atau jangan dibenci, tapi dicari tahu. Kenapa sih? Domba yang ini kenapa? Domba yang ini kenapa? Butuh kerendahan hati yang akhirnya memunculkan sinergi. Sinergi itu apa Bapak Ibu Saudara? 1, 2, 3, 4, 5 dan lebih dari 2. Lebih dari 1 lah. Orang atau organisasi atau divisi ketika sama-sama mau dan bekerja bareng-bareng, ini memunculkan yang namanya sinergi. Dan akhirnya kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ujungnya apa tadi? Shekinah glory dinyatakan. Kalau kita mau lihat surga menyentuh bumi, intinya adalah kerendahan hati, keintiman sama Tuhan. Yuk sama-sama kita lakukan bareng-bareng. Ayo ngomong kanan kirinya bareng-bareng ya. Saya sangat diberkati waktu Pastor Persi itu cerita, dia selalu bilang kayak gini. Betul kita butuh Tuhan, butuh Roh Kudus, tapi ingat sekali lagi, kamu akan membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi tolong, dia bilang, jaga unity di dalam pelayanan, di dalam gereja. Supaya apa? Gereja ini menjadi satu komunitas. Yuk kita sama-sama, bareng-bareng Bapak Ibu Saudara. Golden era kalau cuman sendiri, bukan golden era. Golden era ketika sama-sama semua di dalam satu panggilan, tiap panggilan itu semua mencapai yang Tuhan inginkan, yang Tuhan pengen. Nah itu bareng-bareng baru Tuhan bawa. Tuhan perintahkan berkat. Tuhan perintahkan berkat mengalir dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Amin. Amin.